warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanura Danustiawan, NPM 18230111. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ujian akhir semester dari Bu Utfi, mata kuliah Pemanduan Bakat dan Kepelatihan Olahraga Sekolah. Oke, soal yang pertama, analisis materi berdasarkan kelompok masing-masing meliputi kajian teori pada masing-masing sub materi dan simpulkan. Pada kali ini nomor 1 saya kelompok saya yaitu membahas tentang faktor yang mempengaruhi kinerja olahraga. Apa saja kira-kira yang mempengaruhi kinerja olahraga? Yang pertama, keterampilan psikologis, sosial budaya, perbedaan ras, dan pengaruh kematangan. Sebelum ke faktor-faktor, kita lihat dulu apa pengertian dari apa itu olahraga. Olahraga adalah aktivitas gerak yang dilakukan oleh manusia. Olahraga adalah bentuk lain dari aktivitas fisik, tetapi jauh lebih terstruktur daripada latihan. Karena olahraga memiliki perangkat peraturan dan umumnya melibatkan adanya kompetisi disebut olahraga atau Hanger Chrysalis 2005 nomor 8. Aktivitas yang dilakukan oleh fisik bertumpu pada peragaan keterampilan fisik yang di dalamnya terdapat dukungan pemain serta peragaan keterampilan usaha keras dari kelompok otot-otot besar disebut dengan olahraga. Yang pertama, yang faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu keterampilan psikologis. Apa itu keterampilan psikologis? Keterampilan psikologis merupakan suatu keahlian yang ada di dalam diri atlet yang mempengaruhi keberhasilannya dalam melakukan aktivitas olahraga. Keterampilan psikologi adalah tingkah laku atau kejiwaan yang dimiliki oleh atlet maupun individu yang merupakan salah satu faktor yang menjadikan seorang atlet sukses atau tidaknya. Keterampilan psikologis yang dimiliki oleh setiap individu memiliki perbedaan antara satu dan yang lainnya. Yang kedua adalah perbedaan ras. Perbedaan ras ada beberapa faktor, yaitu usia, perubahan fisik dan kelenjar, pola asuh orang tua, lingkungan, jenis kelamin, faktor bawaan orang tua. Itu seterusnya kesimpulannya, faktor-faktor ini sangat mempengaruhi dalam sangat mempengaruhi kinerja dalam olahraga. Nomor 2, prestasi olahraga negara Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain yang dapat dilihat pada perhelatan Olimpiade bahkan tingkat Asia. Dalam perhelatan Asia Games 2018 di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan mendapat peringkat 4. Prestasi yang diraih Indonesia hanya melalui cabang olahraga tertentu. Analisis fenomena yang terjadi melalui deskripsi tersebut di atas ditinjau dari sudut pandang bakat yang ada di negara Indonesia saat ini. Itu nomor 2. Saat Asian Games 2018 Indonesia meraih peringkat 5 dengan memperoleh 37 emas, 47 perak, dan 51 perunggu. Sebenarnya itu sudah lumayan buat cabang-cabang olahraga di Indonesia. Hanya saja mungkin olahraga tertentu saja yang mendapatkan perolehan emas. Itu karena olahraga di Indonesia belum semuanya difasilitasi. Menurut saya masih kurang lah fasilitas di Indonesia, belum seperti luar negeri yang fasilitasnya sudah menunjang untuk menjadi atlet yang berprestasi.
Nomor 3, jika saudara menjadi pelatih, bagaimana cara Anda memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami tidak percaya diri dalam pertandingan? Gini, umpamanya saya menjadi pelatih sepak bola, pasti atlet sering kali merasa minder, oh itu lawan saya pemain pro semua gitu, itu pada minder, oh di atas, atlet saya merasa di bawah mereka. Cara saya memotivasi atlet saya dengan memberinya kata-kata lah supaya mentalnya tuh menjadi kuat. Seperti sebelum pertandingan saya kumpulkan, saya beri masukan, kalian tidak usah takut, semua itu orang itu sama, tidak ada pemain bintang, semua sama, hanya saja tingkat latihan kalian mungkin yang berbeda, jadi tidak usah takut. Itu adalah hanya sebuah permainan, bukan sebuah hal yang perlu ditakutkan, seperti itu. 4. Untuk mendapatkan seorang calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, diperlukan beberapa upaya dan tahapan. Analisis tahapan upaya yang dapat dibentuk serta hal apa saja yang sering dihadapi seorang proses pemandu bakat. Oke, yang pertama untuk tahapan-tahapan menjadi seorang atlet itu ada 5. Yang pertama, pilih olahraga yang Anda gemari. Kedua, carilah informasi mendetail tentang olahraga yang dipilih. 3. Persiapkan diri secara fisik dan mental. Berlatihlah secara konsisten. 5. Terapkan pola makan sehat. Kita jelaskan yang dulu tentang pilih olahraga yang Anda gemari. Untuk memilih olahraga yang kita gemari sebenarnya itu bisa menunjang prestasi kita. Kalau kita memilih olahraga yang kita gemari, otomatis kita akan senang melakukan hal tersebut. Yang kedua, carilah informasi mengenai mendetail olahraga yang dipilih. Ya, jika kalian contohnya mengemari sepak bola, ya kalian carilah referensi ya, sepak bola untuk menunjang prestasi kalian. 3. Persiapkan diri secara fisik dan mental. Untuk menjadi seorang atlet itu tidak bisa instan, kalian harus belajar, kalian harus berlatih supaya masa bakat kalian lah. 4. Berlatih secara konsisten, itu juga penting. Seorang pemain pro saja dia juga masih berlatih walaupun dia sudah menjadi pemain pro. 5. Terapkan pola hidup sehat. Jika kalian terus-menerus latihan tapi tidak diimbangi dengan pola hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi, konsumsi vitamin, itu juga percuma, kalian akan terkuras fisiknya. Yang terakhir saya sampaikan, prestasi itu tidak mungkin dicapai tanpa adanya doa. Doa juga penting. Usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu juga sombong. Jadi harus seimbang doa dan usaha. Nomor 5. Dalam proses latihan ada di dalamnya fase dalam latihan. Sebutkan dan jelaskan fase dalam latihan. Fase dalam latihan adalah sebuah fenomena dalam latihan yang disebut supercompensation atau yang lebih dikenal dengan istilah Weight Law of Supercompensation. Pertama dijelaskan oleh Falbrot pada tahun 1941 dan selanjutnya telah didiskusikan oleh Hans Self dalam bukunya yang berjudul The Stress of Life, yang menyebutkan dengan General Adaptation Syndrome. Banyak sekali hasil yang dapat diperoleh dari penerapan mode superkompensasi tersebut. Di antaranya adalah membantu atlet dalam menangani stres dan mengantisipasi proses latihan yang berintensitas tinggi, membantu pelatih dalam membuat struktur sistem pelatihan, menghindari serangan kritis dan kelelahan dan kelebihan beban latihan, menyadarkan pelatihan
akan pentingnya melakukan alternatif intensitas latihan, mengombinasikan kedua unsur teknik fisiologi dan psikologi dalam berlatih. Yang kedua adalah faktor-faktor nutrisi merupakan hal yang paling utama, karena kondisi diet nutrisi yang tidak mencukupi akan memperpanjang masa pemulihan. Fase superkompensasi yaitu ada 4, yaitu fase pertama durasi 1-2 jam, fase kedua durasi 24-48 jam, fase ketiga durasi 36-72 jam, dan keempat fase durasi 3-7 hari. Yang pertama, fase pertama 1-2 jam. Setelah selesai berlatih, maka yang akan pertama kali dirasakan oleh tubuh kita adalah kelelahan. Berlatih mengakibatkan kelelahan yang terjadi baik pada pusat maupun sekitar sistem mekanisme tubuh kita. Ada beberapa hal yang menyebabkan kelelahan, diantaranya adalah menurunkan keaktifan saraf otot sebagai dampak yang dihasilkan oleh proses latihan. Selain itu, juga kesalahan disebabkan oleh tergantungnya pergerakan saraf otot dan penyebaran infus saraf. Penurunan kalsium dalam tubuh dikendalikan oleh sarkoplasma retikulum dan faktor-faktor lainnya yang mana mengganggu proses kontraktil dalam tubuh. Yang kedua, fase kedua durasi 24-48 jam. Setelah sesi latihan berakhir, maka fase berikutnya disebut kompensasi dimulai. Yang terjadi dalam fase ini adalah pemulihan ATP dalam jangka waktu 3-5 menit setelah latihan. Yang dimaksud dengan ATP adalah sebuah molekul yang berfungsi sebagai sumber energi universal untuk reaksi seluler. Tapi bila latihan yang dilakukan dalam intensitas tinggi, maka proses pemulihan ATP tersebut berlangsung sehingga 15 menit. Dalam waktu 2 jam setelah berlatih ataupun pertandingan yang banyak melakukan kegiatan menyusunan perenggangan seperti melompat, maka elektromikrografik atau EMG yaitu sebuah teknik untuk memeriksa dan merekam aktivitas sinyal otot akan sepenuhnya pulih bersamaan dengan pulihnya kekuatan yang terukur oleh maksimal. Voluntary contraction atau MVC. Pada fase ini pula kondisi glogen otot pada dasarnya akan pulih, terkecuali jika ada cedera serius yang dialami oleh otot, maka proses pemulihan akan jadi lebih lama. Yang ketiga, fase ketiga durasi 36-72 jam. Dan fase ini ditandai dengan adanya titik balik dari proses superkompensasi yang menghasilkan pengangkatan kualitas performa. Di antaranya adalah kapasitas kemampuan tubuh meningkat dan rasa sakit pada otot kembali pulih ke posisi semula. Yang keempat, fase keempat durasi 3-7 hari. Jika kita diperhatikan tabel titik 1 di atas, maka di mana fase setelah puncak dari superkompensasi, tubuh akan mengalami penurunan kembali yang disebut involution. Apabila seorang atlet tidak dapat stimulus yang baik saat fase puncak dari superkompensasi, maka muncullah fase berikutnya yaitu involution yang menyebabkan penurunan hasil kompensasi latihan yang didapat terutama dari sektor psikologi. Terima kasih, itu tadi jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.